Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah dengan nikmat subuh ini. Kita masih diberikan nikmat untuk bisa memakmurkan masjid ini, melaksanakan salat fardu subuh dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat iman ini, nikmat ibadah salat subuh berjamaah ini selalu diberikan Allah kepada kita semua sampai di akhir kehidupan kita, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hendaklah kita istiqomah untuk selalu menghidupkan amalan-amalan agama, baik yang sifatnya secara berjamaah ataupun secara pribadi, yang selalu mendatangkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah juga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini sedikit kita mau ulang kaji tentang keutamaan sedekah, baik itu sedekah wajib ataupun sedekah sunnah yang kita kenal dengan istilah infak ataupun wakaf. Di dalam Al-Quran, pertama yang kita baca adalah yaitu surat At-Taubah ayat 103 tentang perintah Allah mengambil zakat, yaitu sedekah wajib bagi setiap orang mukmin yang sudah mencukupi nisab dan haul. Mengapa zakat ini dikatakan sedekah wajib? Karena zakat ini adalah rukun Islam. Sedekah wajib ini, ibu-ibu, bapak-bapak, ada namanya nafkah, ada namanya nazar, dan ada namanya zakat. Kalau nafkah itu jelas, setiap rezeki yang dicari oleh seorang bapak untuk istri dan anaknya itu juga sedekah, yang istilahnya kita hari-hari kita sebut dengan nafkah atau nazar. Perintah bernazar tidak ada, tapi perintah membayar nazar ada. Contoh, saya besok kalau seandainya lulus jadi PNS, saya akan menyumbang 1 juta rupiah kalau saya lulus besok. Ini nazar, terhutang, dan ini wajib harus ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan dia berdosa. Dan juga ada yang namanya sedekah wajib, yaitu zakat. Zakat ini ibu-ibu, bapak-bapak, rukun Islam
Sama seperti solat. Karena sebagian kaum muslimin menganggap zakat ini seperti infak kotak yang berjalan. Seperti kita menjalankan kotak infak. Mau dibayar alhamdulillah, tidak dibayar tidak apa-apa. Padahal perintah zakat itu selalu beriringan dengan perintah salat. Di dalam Al-Quran, Allah selalu memberikan kata-kata salat, wa aqimus salata wa atuz zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Itu sering beriringan. Dan juga lagi dijelaskan di dalam hadis Rasulullah bahwasanya Islam dibangun atas 5 dasar, kata Nabi. Pertama bersyahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat. Berarti zakat adalah sedekah wajib yang dikeluarkan oleh seorang muslim apabila sudah sampai haul dan nisabnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Pada surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka kana sakanan lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah, kata Allah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ada perintah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pergi jemput, kata Allah. Ada Allah perintahkan kepada kita suruh jemput harta orang-orang kaya. Kata para ulama, perintah khusmin ini adalah seruan agar didatangi. Bahwasanya orang-orang yang sudah memiliki harta yang cukup untuk dizakatkan itu wajib didatangi dan diingatkan. Oleh siapa? Oleh para ulama, oleh para umara. Untuk apa? Untuk mengingatkan agar pada harta orang kaya tersebut ada hak yang harus dikeluarkan untuk orang lain, yaitu 2,5%, bahwasanya sudah tidak lagi dimiliki oleh si pemilik harta apabila yang pemilik harta ini sudah memiliki nisab dan haul. Allah perintahkan jemput. Mengapa diperintahkan untuk dijemput ibu-ibu adalah bapak? Karena memang yang namanya harta, yang namanya uang, yang namanya duit, istilah kita, kata orang kini, manusia ini pandai mengali-ngali tapi payah untuk membagi-bagi, Pak. Pandai mengali-ngali, pandai menambah-nambah. Tapi ketika ingin dibagikan di situ ada hak orang lain, susah sekali kita untuk mau mengeluarkannya. Maka ada diistilahkan di dalam Al-Quran amil, yaitu orang yang bertugas untuk mendatangi para muzaki, orang yang sudah mampu untuk berzakat, untuk dihitung, untuk diingatkan zakatnya, yaitu sedekah wajibnya 2,5% dari jumlah hartanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana fenomena kehidupan ekonomi, kehidupan masyarakat umat Islam kita pada saat ini? Perbandingan ekonomi sosial hari ini antara yang si kaya dengan yang si miskin terkadang terlalu jauh menjolok. Berbeda dengan kehidupan seperti di zaman Rasulullah dan zaman sahabat.
Kalau hari ini, kalau kita tengok kehidupan kita sebagai umat Islam, ada kita umat Islam ini, kalau memang kehidupannya kaya-kaya berlebih, dan tetapi kalau ada yang miskin, miskinnya sangat berlebih. Ini salah satu faktor. Para ulama menjelaskan kepada kita, masih banyak orang-orang kaya yang memiliki harta yang tidak mengeluarkan zakatnya, tidak sesuai dengan harta yang dia miliki, atau tidak tepat sasaran harta yang dia berikan. Kalau orang-orang kaya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di negeri kita ini, betul-betul menghitung zakatnya dengan baik, dan zakat itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang berhak menerimanya, maka tidak akan lagi ada orang miskin sebagaimana di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Susah mencari orang miskin, karena setiap ada orang miskin, kehidupannya bisa ditanggung dari dana zakat. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita memiliki usaha, memiliki harta, memiliki emas, memiliki uang, memiliki hasil perdagangan, sudahkah setiap tahun harta yang kita miliki ini sudah kita hitung sebagaimana hitungannya dalam mengeluarkan zakat yang sebenarnya? Saya mau kasih contoh. Kalau kita seorang pedagang toko, menjual barang, apapunlah barangnya. Kita punya sebuah toko, lalu toko tersebut kita menjual barang-barang. Apakah itu barang elektronik, ataukah itu sembako namanya, apakah itu pakaian, yang jelas kita berjualan. Ketika kita menghitung zakat perdagangan kita, katakanlah ibu-ibu, bapak-bapak mau membayar zakat itu, menghitung nisabnya itu ke setiap haulnya, setiap bulan Ramadan. Misal Ramadan besok kita mau bayar zakat, yang dihitung itu tidak hanya sekedar keuntungan jual beli. Mana dana harta yang dizakatkan? Harta yang dizakatkan itu adalah hitung seluruh aset barang yang kita miliki di dalam toko tersebut. Berapa nilai rupiahnya barang yang kita perjualbelikan di dalam toko kita tersebut, yang milik kita, bukan titipan, bukan barang hutang, barang yang asli milik kita yang ada di dalam toko itu kita hitung. Contoh, kita menjual mesin. Mesin itu adalah uang yang berubah menjadi mesin. Berapa mesin itu dulu kita beli? 2 juta. Berapa nilai jualnya? 2.500.000. Kalau ada 10 buah, berarti mesin itu kali 10. Dan seluruh barang yang ada di toko itu kita hitung rupiahnya. Baru kita kurangi biaya sewa toko, biaya listrik, biaya pegawai, dan hutang yang jatuh tempo, baru kita keluarkan 2,5%. Karena sebagian umat Islam, ketika Ramadan ini kadang ketika menghitung zakat, yang dihitung zakat itu hanya jual beli di bulan puasa saja. Dia ikut berjual beli di bulan puasa itu saja. Berapa uang yang terkumpul, berapa keuntungan, itu yang dia keluarkan 2,5%. Sementara barang yang ada di dalam toko itu tidak dihitungnya. Ini tidak tepat, ibu-ibu, bapak-bapak. Zakat harta, zakat perdagangan
itu dihitung seluruh barang yang ada di dalam usaha kita. Barang yang kita dagangkan itu, mulai jarum penjahit yang kita jual itu, sampai barang yang termahal harus kita hitung. Maka seorang muslim kalau dia berdagang, dia harus tahu berapa jumlah aset yang ada di dalam usahanya, yang berapa yang dia miliki secara utuh di luar hutang atau titipan. Makanya di dalam ilmu zakat ini, ibu-ibu, bapak-bapak harus wajib mengetahui berapa jumlah aset yang harus dikeluarkan. Baru dikeluarkan 2,5%. Tidak hanya jual beli atau tidak hanya keuntungan. Karena kalau 2,5% itu kita ambil dari hanya sekedar keuntungan saja, berarti tidak tertunaikan zakatnya. Berapa nilai jumlah harta yang wajib kita zakatkan? Minimal, kalau Bapak Ibu sudah berdagang senilai 85 gram emas. Sebagian ulama ada mengambil, kalau di Indonesia, mengambil hukum 85 gram emas, ada yang mengambil hukum 92 gram emas. Kalau nilai hasil dagangan kita itu, barang yang kita perdagangkan itu, atau emas yang kita simpan, atau uang yang kita simpan di bank itu, memiliki senilai 85 gram emas atau 92 gram emas, pilihlah salah satu. Itu wajib 2,5% harus kita keluarkan untuk dizakatkan. Karena ini wajib, tidak boleh disimpan, tidak boleh dimakan. Karena itu adalah hak fakir miskin atau hak dari 8 asnaf yang berhak menerimanya. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab-adab kita untuk mengeluarkan zakat? Adab kita ketika kita membayar zakat itu bagaimana adabnya? Pertama, tentu kita tidak menimbulkan sifat riya. Ketika kita bersedekah, mengeluarkan zakat wajib ini, sedekah wajib ini, untuk menghindarkan dari sifat riya, maka itulah gunanya ada bagian amil. Bu, mengapa ada amil zakat? Salah satu tujuannya adalah supaya dana zakat yang ibu-ibu, bapak-bapak berikan itu sampai kepada yang berhak yang menerimanya. Yang kedua, tidak menimbulkan sifat riya atau ujub kepada kita yang membayar zakat. Karena kata para ulama, dikhawatirkan kalau kita sebagai muzaki, kita sebagai orang kaya, kita kumpulkan para fakir miskin, lalu kita kumpulkan duit amplop, katakanlah uang zakat, lalu kita langsung membagi-bagikan. Pertama yang dikhawatirkan, bisa jadi yang dibagikan itu tidak sesuai dengan asnafnya orang yang berhak atau tidak menerima zakat. Yang kedua, bisa jadi hati kita merasa riya, merasa ujub bahwasanya kita sedang memberikan sedekah wajib atau zakat kepada orang lain. Tengok saya kasih zakat. Nih Pak, nih Bu, zakat saya. Maka yang paling baik itu melalui amil. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak ada mau mengeluarkan zakat 10 juta untuk pasar ini. Ibu-ibu bikin catat namanya. Catat si A, si B, si C, si A, si B, si C. Datang ke kantor Basnas. Pak, ini zakat saya 10 juta. Tolong kasihkan zakat ini kepada warga saya. Ini boleh. Ada warga saya yang miskin sekitar 20 kakak. Ini daftar namanya. Ini Pak. Pandai ambil zakat nanti yang menengok kondisi orang tersebut.
orang ini berhak menerima zakat atau tidak. Begitu caranya. Adab kita menunaikan zakat. Dan yang paling utama lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersedekah, ketika kita berzakat, jangan kita mengunggah. Apa itu mengunggah? Mengecek-ngecek kurang, menyebut-nyebut pemberian kita itu. Ada sebagian kita kalau sudah memberi, suka mengulang-ulang pemberian tersebut, menyebut-nyebut pemberian kita kepada orang lain. Si anu tu setiap tahun dia lagi zakat, tapi tidak jauh pergi ke surau dah. Si anu tu tiap tahun dia beri zakat, tapi tidak pernah datang silaturahmi kamu dah. Ini jangan disebut-sebut. Kalau ini kita sebut-sebut, maka amalan ini akan habis. Kalau sudah kita kasih dia sedekah, kalau kita sudah kasihkan zakat kepada mereka, maka ikhlaskan. Jangan lagi disebut-sebut. Mudah-mudahan sedekah yang kita berikan itu akan menjadikan tameng bagi kita di neraka nanti, menjauhkan kita dari azabnya Allah, dan akan mengembangkan usaha kita dan menjauhkan kita dari musibah. Dan insya Allah pasti harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah dirahmati Allah. Dalam waktu yang singkat ini, sengaja sedikit saya mulai menyinggung masalah zakat ini, karena Ramadan kita sudah semakin dekat. Saya ingin sebagai umat Islam, kita yang terutama yang ada di sekitar kota Teluk Kuantan ini, walaupun materi zakat ini belum lengkap saya sampaikan, saya sajikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, karena masalah zakat ini banyak sekali yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan kontemporer, yang perlu kembali dikaji-kaji ulang, dihitung-hitung ulang, ditinjau-tinjau ulang. Maka paling tidak saya sudah mengingatkan kepada kita semua, bahwasanya dalam menghitung zakat kita, kita tidak boleh bermain-main. Karena intinya kalau zakat ini tidak kita hitung dengan baik, tidak sesuai dengan aturan zakat itu sendiri, maka zakat itu tidak akan tertunaikan. Maka rukun Islam yang namanya zakat tidak bisa kita bayar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti kita akan dikenakan dosa besar di hadapan Allah. Karena zakat itu sendiri merupakan rukun Islam, sama seperti kita bersahadat, seperti kita berhaji, dan sebagaimana seperti kita mendirikan salat. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah yang dirahmati Allah, bermanfaat bagi kita semua, dan bagi kita yang memiliki usaha, ibu-ibu, mari mulailah hitung-hitung harta yang kita miliki. Kalau memang sudah sampai nisab dan haulnya, segera dikeluarkan zakatnya 2,5% untuk yang berhak menerimanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.